Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Hazira dengan NIM 205093, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membacakan hasil proposal penelitian pendidikan satu saya dengan judul Usaha Orang Tua dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Keluarga Petani, Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sulfema MPD dan Bapak Dr. Syafruddin Wahid MPD. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Pujo Suwarno, pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembentukan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga. Kebutuhan menjadi penting jika diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kebutuhan tersebut akan sangat dirasakan sebagian besar masyarakat dalam kebutuhan hidup yang lebih baik. Seperti halnya kebutuhan pendidikan bagi anak. Apabila tidak dipenuhi, maka keinginan dan motivasi untuk terus belajar akan menurun. Anak akan bersikap sesukanya untuk mengatur hidup. Bahwasannya setiap anak juga memiliki hak atas pendidikan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, agar berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan mampu memberikan perubahan yang lebih baik pada diri individu melalui belajar. Proses belajar tersebut dapat juga diperoleh dari pendidikan sepanjang hayat yang dilalui dengan perjalanan hidupnya. Orang tua mempunyai peranan penting terhadap anak-anaknya untuk membawa ke arah kedewasaan. Sebagai orang tua, tentunya harus memberikan teladan yang baik karena anak suka meniru tingkah laku orang yang tua atau orang tuanya. Kewajiban orang tua adalah merawat dan mendidik anaknya serta memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan seiring pertumbuhan anak. Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, anak tersebut tentunya memerlukan biaya. Petani dalam pengertian luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, seperti termasuk tanaman, hewan, dan mikroba untuk kepentingan manusia. Kehidupan petani tergantung pada hasil panen atau hasil penjualan. Setiap panen tidak menentukan hasil yang didapat, menyebabkan keterbatasan pendapatan pada keluarga petani. Ekonomi yang lemah sering menimbulkan kecemasan bagi keluarga petani, karena hasil yang didapat tidak selalu sebanding dengan pengeluaran. Bahkan untuk saat ini, biaya pendidikan yang mahal untuk golongan sekolah tertentu. Sekolah yang masih biasa dan digratiskan juga tidak terlepas dari biaya lain yang dibutuhkan oleh anak. Terlebih untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka diperlukan biaya yang lebih besar pula. Yang terjadi di masyarakat bahwa tidak semua orang tua mampu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan anak jika pada prinsipnya masih mementingkan kebutuhan rumah tangga yang lebih dominan dibandingkan kebutuhan pendidikan anak. Pendapatan yang tidak menentu sangat amat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan keluarga yang berdampak pada kebutuhan pendidikan anak. Beban tersendiri bagi setiap keluarga, khususnya keluarga petani yang tergolong kurang mampu. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk orang tua lari dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, karena anak dapat dijadikan sebagai aset keluarga, maka kebutuhan pendidikan anak menjadi tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini menitik beratkan permasalahan pada usaha orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Orang tua di sini memiliki peran penting dalam pendidikan anak, tentunya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang ditimbulkan dan berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana usaha orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada keluarga petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman.
Yang kedua yaitu bagaimana kendala dan faktor pendukung yang dihadapi orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak di Nagari Melampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, supaya penelitian ini mengarah ke arah yang jelas, maka harus ditetapkan dulu tujuan yang harus dicapai. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa upaya atau usaha yang dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak di Nagari Melampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja kendala dan faktor pendukung dari yang dihadapi orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak di Nagari Melampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya mengenai usaha atau upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada keluarga petani. Yang kedua yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai usaha orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Satu sebagai pengembangan akademik yang diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, sebagai bahan masukan mengenai pemahaman masyarakat tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pendidikan anak guna untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu sebagai referensi bagi mahasiswa pendidikan luar sekolah yang ingin mengadakan penelitian yang serupa di masa yang akan datang. Kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu kebutuhan pendidikan. Menurut Sutarto, kebutuhan pendidikan merupakan sesuatu yang harus dipelajari seseorang guna kemajuan kehidupan dirinya, organisasi yang ia miliki untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua yaitu upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu kebutuhan pendidikan yang dirasakan dan dinyatakan seseorang merupakan ekspresi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan lembaga, dan kebutuhan masyarakat. Unsur penting yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam mengidentifikasi kebutuhan adalah keterampilan dan kepekaan di dalam membantu kelompok masyarakat mengakses kebutuhan pendidikan individu, observasi, dan masyarakat, serta menegosiasi berbagai kesesuaian kebutuhan tersebut. Kemudian merangsang penerjemahan kebutuhan ke dalam minat menurut Rifai. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk menjadi lebih baik dari beberapa segi kehidupannya. Pendidikan merupakan segala sesuatu yang menjadikan hal tersebut menjadi lebih baik. Di dalam lingkup pendidikan tersebut terdapat proses pembelajaran pendidikan serta interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia yang sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau negara menggambarkan pendidikan dalam suatu konteks yang sangat luas. Menyangkut kehidupan keseluruhan umat manusia yang digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian dari orang tua. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang biasanya disebut ibu atau bapak. Orang tua yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anaknya. Menurut Heri Nur Ali, orang tua adalah ibu dan ayah dan masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak. Selanjutnya, yang keempat yaitu upaya yang dilakukan orang tua. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam
kedudukan terhadap sesuatu. Upaya dijelaskan sebagai usaha suatu cara tertentu yang membutuhkan strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Setiap upaya menciptakan perubahan sosial memerlukan strategi tertentu yang harus diperhatikan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap kebutuhan pendidikan anak. Dengan pendidikan tersebut yang akan membawa anak kepada apa yang menjadi harapan orang tua. Rahman berpendapat, upaya orang tua bagi pengembangan anak secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memelihara kesehatan fisik dan mental anak. Yang kedua, yaitu meletakkan dasar kepribadian anak. Yang ketiga, untuk mengembangkan diri anak. Dan yang keempat, memberikan fasilitas yang memadai bagi perkembangan diri anak. Dan yang kelima, suasana aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan diri anak. Selanjutnya yaitu yang kelima, keluarga petani. Keluarga adalah keluarga merupakan satu lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Meskipun dalam lingkup kecil, namun hubungan yang terbangun antar anggota keluarga lebih erat dan intim. Hal ini tidak lain karena keluarga adalah kelompok orang yang berkaitan dan berhubungan darah. Yaitu pengertian petani. Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang pertama yaitu jenis penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diamati dengan menggambarkan keadaan objek maupun objek penelitian. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini mendekatkan sifat realita yang terbangun secara sosial serta berhubungan erat antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penelitian. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti tentang cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Definisikan, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut deskripsian, penguraian, dan penggambaran suatu masalah yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu setting penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti oleh saya sendiri adalah di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Alasan saya peneliti mengambil lokasi ini pada penelitian dikarenakan pertama, di Nagari Malampah sebagian besar penduduknya memiliki profesi sebagai petani, khususnya petani jagung. Kedua, karena peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lebih dalam lagi tentang upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, khususnya pada keluarga petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Instrumen penelitian. Peneliti adalah instrumen langsung yang mencari dan mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung, baik dengan melihat, mendengar, dan merasakan langsung dari responden sebagai sumber data. Sumber data yang pertama itu subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat bantu data utama.
dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian dengan harapan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan pemikiran logis, karena dipandang sebagai sumber data dan mempunyai relevansi dengan fokus penelitian. Subjek penelitian ini adalah 3 orang atau 3 keluarga petani yang masih aktif maupun pasif dalam bertani dengan beberapa kriteria yang dilihat dari segi usia, latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, serta jumlah anaknya. Yang kedua, informan penelitian. Selain keluarga yang menjadi subjek utama penelitian, peneliti juga menggunakan informan. Informan ini yang peneliti ambil yaitu 3 orang, terdiri atas anak dari keluarga petani yang masih berusia sekolah dan masih melanjutkan pendidikan, serta tetangga yang tinggal dekat dan mengetahui kondisi dari petani ini. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti ambil yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama observasi. Observasi adalah pengamatan dalam istilah sederhana. Observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang sistematis. Peneliti melakukan observasi langsung dalam kegiatan yang dilakukan petani, khususnya anggota keluarga yang berprofesi sebagai petani dalam kesehariannya. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti mengikuti kegiatan para petani dan mengetahui secara langsung kenyataan yang ada pada keluarga petani, sehingga peneliti mengetahui berbagai upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Observasi dilakukan peneliti selama 2 bulan dengan mengamati secara langsung dan mencatat selama di lapangan. Opsi kedua yaitu wawancara. Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengetahui upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada keluarga petani. Peneliti menggunakan alat bantu yaitu pedoman. Wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan pada orang tua yang berprofesi sebagai petani. Wawancara dipilih untuk mendapatkan informasi dari subjek dan informan guna mendapatkan data yang dibutuhkan, agar informasi yang didapat untuk melengkapi data yang dibutuhkan, agar informasi yang didapatkan untuk melengkapi data diperlukan dapat akurat. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke subjek dan informan, mengadakan pendekatan dan melakukan wawancara dengan bertanya tentang data dan informasi yang dibutuhkan, yaitu dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah untuk memperkuat data yang sudah didapat peneliti melalui observasi dan wawancara. Selain itu juga agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan jenuh untuk bisa digunakan sebagai catatan lapangan. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian berupa arsip-arsip yang meliputi data keluarga dan kependudukan di Nagari Melampah. Baiklah, sekian presentasi dari proposal penelitian pendidikan 1 saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.